Interisti Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Empoli pada lanjutan Liga Italia Serie A Giornata ke-36. Laga ini dijadwalkan kick-off pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Inter masih dalam perburuan gelar juara Liga Italia 2021-2022. Hingga pekan ini La Beniamata duduk di peringkat kedua klasmen Liga Italia dengan 75 poin. Terpaut 2 angka dari rival sekota AC Milan yang duduk di puncak. Untuk memangkas jarak poin tersebut, Inter mesti meraih kemenangan atas Empoli pekan ini. Namun agar bisa memastikan berdiri sebagai pemimpin kompetisi, pasukan Simone Inzaghi juga mesti menunggu hasil laga lain antara Verona versus AC Milan. Sementara itu, tim tamu Empoli tengah mengalami turbulensi performa. Dari 19 laga terakhir, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan. Teranyar mereka tunduk di tangan Torino pada pekan lalu dengan skor cukup telak 1-3. Nerazzurri juga memiliki catatan mentereng saat berjumpa dengan Empoli. Selama 16 tahun berturut-turut, duel kedua tim selalu dimenangkan oleh Inter. Kali terakhir keduanya berjumpa pada Januari lalu di ajang Coppa Italia. Saat itu La Beniamata berhasil meraih kemenangan tipis 3-2. Inzaghi tidak akan melakukan banyak perubahan pada starting 11-nya saat menjamu Empoli. Di lini pertahanan, Di Marco akan kembali menemani De Vrij dan Skriniar setelah Bastoni masih membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Di lini tengah, Hakan Çalhanoğlu akan kembali ke starting 11 setelah menjalani skorsing saat melawan Udinese. Barella yang cedera akan digantikan Arturo Vidal. Di sisi sayap, Dumfries akan kembali bermain dari awal bersama Perisic di sisi sebelahnya. Joaquin Correa akan menggantikan Edin Dzeko dan akan berduet dengan Lautaro Martinez di lini serang. Pelatih Inter Simone Inzaghi menyebut bermain sebelum Milan sama sekali tak menghadirkan keuntungan untuk timnya. Mantan pelatih Lazio ini menegaskan tidak ingin memperdulikan hasil klub lain. Inzaghi hanya fokus untuk membawa Inter meraih hasil optimal di 3 laga tersisa. Ia mengungkap bahwa Inter hanya bersaing dengan diri mereka sendiri. Meski begitu, upaya Inter meraih Scudetto jelas tetap bergantung pada hasil Milan. La Beniamata harus berharap Milan terpeleset jika mereka meraih hasil sempurna di sisa musim untuk juara. Inter usai menghadapi Empoli bakal berjumpa dengan Cagliari dan Sampdoria. Sementara Idiavolo bakal menghadapi Atalanta dan Sassuolo sesudah berduel dengan Hellas Verona. Tidak, tugas saya dan staf saya adalah untuk mempengaruhi apa yang kami miliki di tim saya, tanpa melihat apa yang dilakukan orang lain atau apakah mereka akan bermain lebih dulu atau tidak. Kami harus berlomba dengan diri kami sendiri dan memberikan 120%. Ujar Inzaghi dikutip dari AFC Internews. Federico Di Marco, Denzel Dumfries, dan Hakan Çalhanoğlu akan menjadi sangat penting bagi upaya Inter untuk memenangkan Scudetto musim ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, 3 pemain yang baru bergabung dengan tim utama musim ini memiliki atribut yang bisa menjadi sangat penting dalam 3 pertandingan terakhir musim Serie A. Federico Di Marco telah menunjukkan dalam 2 pertandingan terakhir melawan Udinese dan Bologna bahwa ia memiliki cara yang sangat efektif untuk membantu serangan Inter dari bola mati dan dalam permainan terbuka dengan pengiriman umpan yang sangat baik. Hakan Çalhanoğlu akan kembali ke starting 11 melawan Empoli setelah skorsing baru-baru ini dan dia telah menjadi kekuatan kreatif utama dalam tim. Sementara itu, Denzel Dumfries telah menunjukkan bahwa dia bisa bermain lebih efektif dan menjadi sumber gol di skuad asuhan Simone Inzaghi. Peluang penyerang Juventus Paulo Dybala hengkang menuju Inter dengan status bebas transfer di musim panas ini
dilaporkan mencapai hingga 90%. Menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi saat diwawancarai oleh Sport Mediaset, bahwa kemungkinan Dybala untuk berseragam nerazzurri sangatlah besar untuk musim depan. Bahkan dengan berani Dybala diklaim memiliki peluang 90% gabung Inter. Akan tetapi ada sedikit rintangan dalam upaya merampungkan kesepakatan transfernya, yakni manuver-manuver yang dilakukan agennya George Anton demi meraup keuntungan lebih. Kami menetapkan peluangnya sebesar 90%, angka yang sangat tinggi tetapi belum mencapai 100%. Kami menyisakan 10% karena kesepakatan belum semuanya rampung. Apapun bisa terjadi, mengingat dia berstatus bebas transfer, ujar Barzaghi. Namun ada rumor yang membuat jengkel karena rombongan agen sang pemain masih berusaha mencari penawaran yang lebih baik. Pelatih anyar Manchester United Erik ten Hag dilaporkan tertarik mengontrak bek sayap kanan Inter Denzel Dumfries sebagai pengganti Aaron Wan-Bissaka pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Laporan muncul baru-baru ini terkait minat Erik ten Hag untuk memboyong Denzel Dumfries dari Inter Milan ke Manchester United. Seperti yang dilansir mirror.co.uk bahwa Dumfries menjadi target prioritasnya pada musim panas ini. Manajer asal Belanda itu akan melakukan perombakan secara besar-besaran di semua lini kecuali di posisi kiper. Ten Hag pun sekarang sudah menetapkan satu nama yang menurutnya bakal mampu menggantikan Bissaka di sektor bek sayap kanan. Pemain yang dia bidik adalah penggawa nerazzurri Denzel Dumfries. Bek sayap memainkan peran kunci dalam sistem taktik Ten Hag, dan dia menyadari apa yang bisa dilakukan Dumfries karena ia sudah sering menghadapinya ketika pemain berusia 26 tahun itu masih memperkuat PSV Eindhoven. Inter membeli Denzel Dumfries dari PSV Eindhoven dengan harga sebesar 12,5 juta euro. Namun sekarang harganya melonjak tajam dan jika MU benar-benar ingin membelinya, maka mereka harus menebusnya dengan harga tidak kurang dari 35 juta euro. Angka itu bisa naik jika dia sukses membantu Inter meraih Scudetto di musim ini. Pemain depan Stade Reims Hugo Ekitike telah muncul sebagai kemungkinan target transfer untuk Inter daripada mengeluarkan dana besar untuk Gianluca Scamacca. Seperti dilansir Corriere dello Sport, Inter masih mengevaluasi beberapa nama yang ingin mereka rekrut di musim panas nanti untuk mengisi lini serang tim musim depan. Target Inter yang terbaru adalah Hugo Ekitike. Pemain depan asal Prancis yang berusia 19 tahun sebenarnya memiliki harga yang tinggi. Namun mengingat sang pemain telah absen bermain karena cedera, membuat nilai transfernya bisa turun dengan signifikan. Hugo merupakan salah satu penyerang muda potensial di Eropa, sempat diminati Newcastle United, namun karena harganya yang mencapai 40 juta euro, membuat tim Sultan itu mundur dalam pengejarannya. Paulo Dybala nampak tersenyum jika fans Juventus bilang kepadanya, "Please jangan gabung Inter." Inter diyakini berada di posisi terdepan untuk merekrutnya, namun agennya membantah bahwa kesepakatan apapun belum terjadi dengan nerazzurri. Dybala meluangkan waktu untuk memberikan tanda tangan kepada para penggemar Juventus sebelum sesi latihan dan mereka semua mengatakan hal yang sama kepada La Joya. "Please jangan gabung Inter. Dan mengapa Anda akan ke Inter?" Pemain 28 tahun itu lanjut memberikan tanda tangan dan tersenyum pada mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun.